guys, welcome to La Fruitcast video call sambil podcast. Masih suasana di rumah aja, tentunya nggak kemana-mana. Kita udah berakar di rumah aja, harus tetap di rumah aja tentunya, nggak boleh kemana-mana. Karena di Bali juga udah semakin ketat. Sekarang udah ada namanya PKM, pembatasan kegiatan masyarakat. Jadi ya hampir sama lah kayak PSBB. Jadi gimana nih Jakarta? Jakarta ditanya PSBB-nya gimana, ya bisa dilihat sendiri di berita ya, gimana keadaan PSBB yang ada di Jakarta ya. Luar biasa sih. Udah ada harapan lagi, bos. Nah, hari ini kita mau bahas nggak tentang corona. Ini terkait dengan apa namanya, sebentar lagi anak-anak SMA yang kemarin udah lulus online mau nyari kuliah. Nah, Takut corona, Cina. corona nggak membatasi tentunya orang-orang SMA mau nyari sekolah, ya kan? Karena corona dia nggak sekolah. Nah, hari ini kita mau bahas khusus penerimaan siswa di mana lagi kalau bukan di Telkom. Kita bahas kayak gini berhubung sama tahun ajaran baru yang sebentar lagi, bulan Agustus ya. Tahun ajaran baru udah dimulai. Jadi kita mikir kayak pas ya kita bahas-bahas tentang penerimaan mahasiswa baru gitu ya, penerimaan terus tentang kehidupan kampus gimana gitu kan, kayak pas gitu ya kita dapet temanya kayak gitu biar menambah edukasi kalian semua yang mau kuliah gitu. Kenapa kita pilihnya Telkom? Ya karena pertama kali kita tahu infonya yang pasti aja ya Telkom, karena kita orang Telkom. Next kita bakal bahas penerimaan ya di universitas lain, tapi yang hari ini kita mau bahas yang di Telkom dulu. Mumpung kitanya memang anak Telkom, jadi kita lebih tahu ya lumayan dalam lah ya sama Telkom, jadi nggak asal-asal ngomong gitu kan, karena emang kita udah tahu ya emang kayak gitu caranya, dulu kita juga kayak gitu, jadi kita nggak asal ngomong, kita udah memang dapat bener-bener ini loh emang bener kayak gini, nggak yang asbun, sebenarnya nggak gitu loh gitu. Dan kenapa Telkom? Karena Telkom pada tahun ini, tahun lalu, itu sebagai PTN nomor 1 se-Indonesia. Jadi tidak diragukan lagi kualitasnya. Walaupun jaringannya agak lemot, tapi universitasnya nomor 1, guys. Luar biasa. Telkom Indonesia. Universitas swasta gitu kan. Sebagai universitas swasta, nomor 1, berarti kan udah nggak diragukan lagi ya gimana kualitasnya gitu kan. Berarti buat kalian, siswanya pun udah terutama yang nanya kenapa Telkomsel jelek, tolong jangan tanyakan pada mahasiswa Telkom, karena kita beda, guys. Jadi jangan tanya sama kita. Kita nggak ada kita belajar di Telkom sama sekali nggak berurusan dengan Telkomsel. Iya, bener banget. Kesel banget gua. Produk Telkom lain. Jadi kalian kalau mau nanya langsung call center ya, jangan call anak Telkom. Kan anak Telkom tahu orang sekolahnya jadi Telkom, masa nggak tahu? Nggak, beda banget, beda jurusan. Telkom kemana, Telkomsel kemana, salah banget. Ya, oke. Dan sekarang kita mau bahas penerimaan apa aja sih yang ada di Telkom itu, dari yang paling awal sampai yang mepet mau ospek. Kita bakal jelasin sekarang. Yang pertama ada apa? Jadi, kalau kalian mau tahu gimana, kalian itu bisa buka langsung di webnya di smb.telkomuniversity.ac.id. Nah, habis itu di situ ada pilihan option menunya yang kalian bisa tahu kalau misalnya kalian mau lihat ada gimana seleksi masuknya, pilih di seleksi masuk. Kalian mau lihat berapa biayanya, ada di situ juga keterangan biayanya. Kalian mau lihat tentang asrama, di situ juga ada. Pokoknya di situ lengkap.
tentang Telkom untuk kalian yang belum tahu gitu. Untuk kalian yang mau masuk Telkom, langsung aja buka di smb.telkomuniversity.ac.id. Itu udah lengkap. Kalian mau tahu tentang apa, gimana cara masuknya, gimana cara daftarnya, itu udah lengkap banget di situ. Bener banget. Apa nih yang Selain itu, pertama jalurnya? tunggu. Selain di website juga, kalian kalau mau yang paling update, kalian bisa langsung follow Instagramnya. Jadi kalian lebih cepat tahu kalau ada pendaftaran apa gitu. Jadi di Instagramnya sama di SMB Telkom University juga. Tuh mungkin kalau orang-orang yang suka main Instagram sekarang, buka Instagram tuh jadi lebih up to date gitu ya, di follow aja gitu. Iya benar. Oke, langsung aja lah ya. Yang pertama, cara pendaftarannya itu bisa lewat mana? Aku dulu apa kamu dulu yang mau bahas nih? Ya, kamu ya dulu. Aku dulu ya. Nah, aku mau kasih tahu, kalau yang pertama itu, kalian itu yang sekarang masih dibuka jalur seleksinya, yang pertama itu ada JPA tahap 2. Jadi, JPA tahap 2 itu jalur prestasi akademik. Kalian bisa daftar menggunakan rapot. Caranya, kalian bisa beli token langsung aja ke guru BK kalian, itu kalau mau secara offline, atau datang langsung ke Telkom University-nya, tapi aku nggak tahu kalau lagi masa-masa kayak gini, apakah masih dibuka. Setahu aku sih masih dibuka. Kalian datang sana untuk beli tokennya itu untuk satu pilihan jurusan, kalian itu harus bayar 300.000. Tapi kalau misalnya kalian pilih 5 jurusan, kalian hanya bayar 400.000. Itu untuk harga tokennya. Kalau online, kalian bisa langsung aja ke SMB Telkom itu, nanti kalian bisa tahu gimana cara dapetin tokennya secara online. Langsung aja beli di situ. Nah, udah gitu JPA tahap 2 ini bukanya dari tanggal 20 April kemarin sampai terakhir 5 Juni besok. Jadi kalau kalian mau daftar JPA, itu gampang banget. Terus syarat-syaratnya udah ada di websitenya di SMB. Yang aku tahu, rapot kalian nggak boleh di bawah 70 nilainya. Terus kalau yang pakai kurikulum 2013 itu nggak boleh di bawah 2,6. Jadi kalau nilai rapot kalian merasa udah safe di atas 70 semua, kalian bisa coba daftar. Menurut aku kalian harus belinya yang 400 karena bisa milih 5 jurusan, itu banyak banget kan. Tapi nggak usah 5-5 yang dipakai. Kalau kalian emang fixnya cuma 3, pakai aja 3 gitu, pilih 3. Pokoknya ini benar-benar pilih yang kalian mau biar kalian nggak nyesel nanti misalnya ternyata kalian masuknya di yang nggak kalian mau banget gitu. Jadi mendingan kalian pilih aja. Misalnya kalian cuma minat 2 atau 3, ya udah nggak apa-apa pilih itu daripada kalian kuliah dengan menyesal. Nah, kalau di JPA ini biayanya tetap mengikuti biaya semua ya. Jadi kalian tetap bayar. Ada 3 pembayaran itu, kalau nggak salah apa sih pembayarannya? Aku lupa, pokoknya 3. Pokoknya kalian semua tetap bayar sumbangan, terus bayar BPP. Pokoknya nggak ada potongan lah, sama aja kayak kalian masuk secara mandiri gitu. Cuman dari masuknya tuh udah nggak usah pakai tes apa-apa lagi, cuman kalian daftar pakai nilai rapot, diterima, ya udah tinggal bayar, masuk deh ke sana. Gitu untuk JPA. Mau tahap 1, tahap 2 itu sama aja. Gitu. Oh ya, dan buat teman-teman yang mungkin mau daftar JPA, mungkin JPA itu udah berapa tahap sih? 2 aja apa ada 3 ya? Ada 2. Oh ya, jadi di JPA itu tahap satunya itu di tahun lalunya. Jadi kalau misalnya penerimaan tahun 2020, dia 2019. Jadi teman-teman yang mungkin lewat yang JPA tahap 1, mungkin yang baru naik kelas 3 nih sekarang, dicatat tanggalnya, bahwa di bulan-bulan September itulah ya, kayaknya JPA tahap 1 itu udah ada. Iya. Jadi JPA tahap 1 itu biasanya September. Jadi buat yang ini ya, yang buat baru lulus kelas 2, mau ke kelas 3, itu bisa dicatat tanggalnya. Kalian bisa ikut yang JPA tahap 1. Nah, karena yang JPA tahap 2 itu ini tahun yang Terlalu mepet. tahun selanjutnya. Jadi ya kalian harus catat tanggalnya. Kalau emang lewat yang JPA tahap 1, kalian masih bisa ikut yang JPA tahap 2. Nah,
Penting nih. Aku mau ngasih tahu juga sedikit-sedikit. Kalau di JPA itu, kalau misalnya kalian keterima SBM atau SNM, kalian nggak usah bayar. Jadi langsung cabut berkas aja. Tapi kalau kalian keterimanya mandiri, uang kalian udah dibayarin, itu bakal angus gitu. Kalau misalnya kalian keterimanya SBM atau SNM, uang yang udah kalian bayar untuk masuk JPA, bisa kalian ambil lagi. Tapi kalau misalnya kalian keterimanya mandiri, uang itu nggak bisa diambil lagi gitu. Ya, dan itu juga berlaku di semua jalur penerimaan Telkom, nggak cuma JPA aja. Dari UTG, JPA, JPU, JPK lah, semua lah pokoknya. Jalur penerimaan Telkom tuh, kalau kalian udah bayar, ya kalian bisa ngambil. Kalau SBM itu pun berapa persen. Jadi kesimpulannya tetap buang-buang duit. Jadi kalau mau daftar Telkom, dipikirin dulu. Kalau emang seret di sana, baru kalian bayar. Kalian harus pikirin, karena nggak murah, guys. Kalian kalau masuk Telkom tuh biayanya bisa DP mobil soalnya. Jadi kalau mau Telkom tuh dipikir-pikir dulu lah. Jangan sampai buang-buang duit, karena lumayan mahal ini. Nggak bohong. Nah, Tapi itu worth it kan? Perguruan tinggi swasta nomor 1. ya itu mah nomor satu. Tapi kalau kalian dapatnya negeri, pasti kalian pilihnya negeri kan? Ya udah, makanya dipikirin dulu lah. Karena aku juga sangat mengagumkan negeri. Jadi ya harus dipikirin. Oke, nah itu tadi dari JPA tahap 1 dan tahap 2. Tahap 1 itu di tahun sebelum penerimaan, JPA tahap 2 itu pas di tahun penerimaan. Jadi catat tanggalnya. Buat yang tahun ini Yang mau nyari terakhir kuliah, JPA itu, catat tanggal JPA-nya nanti, kalian bisa cek di SMB, Telkom. Nah, sekarang, Rio mau ngomong apa? ya ingat pokoknya JPA tahap 2 ini terakhir tanggal 5 Juni besok ya. Jadi kalau kalian mau daftar, buruan sebelum tanggal 5 Juni besok. Kalian bisa beli tokennya online, tinggal transfer, atau kalian ke guru BK kalian untuk yang offline kalau emang jauh dari Telkom. Ini seluruh Indonesia bisa ya. Nah, buat yang mau daftar JPA juga, tolong dilihat nilai raportnya. Kalau nilai raportnya di bawah yang tadi disebutin sama ini orang, jangan daftar lu, buang-buang duit namanya. Jadi tolong dilihat nilainya. Lumayan kan uang buat beli token. Kalau kalian udah ya nilainya udah di bawah rata-rata yang tadi aku sebutin 70 atau 2,6, udah mending nggak usah, tinggalin aja. Sayang uang 300 atau Mending beli 400 token kalian listrik. bisa buat. Nah, itu dia. Ya. Dari JPA. Nah, selanjutnya ada juga jalur tes tulis atau UTG. Nah, aku nggak tahu nih ya, karena corona nih masih update atau nggak UTG, tapi UTG 1 tuh ada pelaksanaannya. UTG 1 tuh bulan Februari pelaksanaan, dan pengumumannya tuh bulan Februari juga. Tanggalnya aku lupa, tapi di bulan, mungkin tak dikoreksi, Februari. Februari itu kalian melaksanakan tes tulis. Nah, tes tulis ini buat yang raportnya jelek, biasanya sih tes tulis. Kayak aku dulu, aku pernah tes tulis Telkom, itu bayar token, ya kurang lebih sama lah teknisnya bayar token. Semuanya kita bayar token, habis itu kita milih prodi yang mana. Waktu itu aku pilihnya tuh jurusan MBTI yang pertama, yang kedua ada IKOM, bukan IKOM, teknik telekomunikasi, habis itu lupa aku, kayak video sebelumnya aku udah pernah jelasin jurusan apa aja. Nah, itu aku TG, jadi kalian belajar cara-caranya, gimana, jawab soal, dan materinya itu tergantung kalian memilih apa. Kalau kalian pilih jurusan sosial, kayak MBTI, IKOM, ADBIS, administrasi bisnis, itu cuman matematika dasar, habis bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Dah 3 aja. Oh, fakultas kreatif ya, industri kreatif. Nah, ada 3 klasifikasinya. Kalau kalian milih jurusan yang ada tekniknya, kayak teknik industri, teknikan lah, pokoknya yang berurusan sama teknik, itu ada tes tahap 2-nya, maksudnya tes sesi 2-nya, yaitu tes teknik, yaitu matematika peminatan, sama fisika. Mampus lu. Nah, itu buat yang milih teknik. Kalau yang milih desain-desain, itu ada 3 sesi lagi. Sesi yang terakhir yaitu tes menggambar. Ya, kayak tes-tes
Kalau malah Portofolio gitu mewarnai ya, itu lah. kayak Temen aku gambar bulatnya lulus kok, nggak usah terlalu dipikirin. Jadi itu dia tes UTG mekanismenya. Dan UTG itu dilaksanain di hampir semua provinsi di Indonesia. Itu aku tesnya di Bali. Jadi ya lumayan enak, dan pengawasnya orang Telkom langsung. Jadi kalian langsung merasakan rasanya kuliah di Telkom gitu. Jadi luar biasa. Dari saat tes saja kalian udah merasakan. Nah, itu dia dari UTG. UTG 1, UTG 2 sama, tapi nggak tahu aku pandemi ini soalnya nggak boleh kemana-mana. Apakah UTG 2 ada? Apa diganti dengan raport? UTG Atau udah selesai, udah nggak bisa lagi oh tetap ya, berarti UTG nggak bisa ya? ada, udah selesai. Jadi Oke, jadi UTG UTG ini 2 udah nggak serentak, ada, UTG 1 aja ada. UTG itu serentak dilaksanainnya. Jadi kalau semua SMA ngelaksanain UTG itu di bulan Februari, berarti semuanya seluruh Indonesia itu di bulan Februari. Dan kalau misalnya kalian masuk ranking 3 teratas, kalian bisa dapat beasiswa dari Telkom. Ya, Gitu. oh ya, gue baru ingat top 3. The best 3 namanya, the best 3 aku ingat. Dulu aku ingin cari itu guys, tapi nggak dapet, ya gimana, goblok, ya udah itulah. The best 3, bayangin lu seluruh Indonesia nyari 3 cuy. Gila kan, gampang banget tuh ngomong soalnya. Oke, next kita jurusan apa? Kok jurusan apa? Next apa sih? Selanjutnya itu ada computer based test atau CBT. Itu yang kedua, yang sekarang itu udah yang kedua, dibukanya dari tanggal 14 Mei kemarin sampai 18 Juni. Jadi terakhir itu 18 Juni. Aku kurang tahu gimana cara kerjanya. Mungkin kalian bisa langsung aja ke SMB Telkom, langsung aja ke webnya, kalian cari tahu gimana. Cuma CBT ini masih dibuka dari tanggal 14 Mei, baru dibuka dari tanggal 14 Mei kemarin sampai tanggal 18 Juni. Kayak gitu. Oh iya, ya. Apa namanya tuh? CBT itu kalau dengar dari cerita temanku, itu tesnya base test dan kadang agak berisiko ya. Karena teman aku ngalamin waktu tes itu error. Dan CBT ini biasanya jalur-jalur mepet, jalur-jalur yang paling last lah. Benar-benar kalau kalian nggak keterima negeri biasanya udah kepepet, nah CBT. Dan itu resikonya besar guys. Karena sistem kita nggak ada yang tahu. Itu sih. Tapi mungkin sekarang udah nggak mepet-mepet lagi kali ya. Soalnya kan tanggal 18 Juni udah terakhir gitu. Kayaknya sekarang Telkom udah bersaing ya gitu. Pembukaan mahasiswanya sebentar-sebentar. Kayaknya nggak nyampe habis SBM ya. Ya, dan kayaknya Telkom tuh kayak belajar dari yang udah-udah. Karena susah juga. Banyak ditinggalkan ya sama calon mahasiswanya ya, yang udah keterima SBM, ditinggalin. Gitu Ya, kan. karena sebenarnya yang daftar Telkom tuh banyak. Nah, kenapa Telkom tuh bangga dengan yang banyak-banyak? Sebenarnya Telkom tuh takabur, aku bilang. Dia tuh terlalu bangga dengan jumlah ribuan yang daftar, padahal nggak tahu dia yang lulus sebanyak yang ngebuang. Nah, itu yang kalian perlu cermati ya. Biasanya kalau data-data kan yang daftar Telkom tahun ini berapa ribu gitu, puluhan ribu. Itu kan yang lulus ada yang dapat negeri. Nah, itu yang media highlight. Tapi banyak juga yang pengen masuk tapi nggak keterima, itu juga banyak yang udah sampai ikut 2 tes tapi nggak masuk gitu. Jadi sebenarnya hoki juga masuk faktor ya. Jadi sebenarnya dari kuliah ini banyak faktornya. Tapi buat teman-teman yang mau daftar Telkom terutama, dan universitas mahal lainnya di Indonesia, kalau aku sebutin, orang aku nggak di-endorse kan rugi. Jadi ya kalian tahu lah universitas yang mahal-mahal, kayak apalah gitu. Itu sebenarnya universitas bagus, nggak universitas jelek, tapi tergantung kamunya aja. Dan kalau mau daftar tuh pikir-pikir lagi, karena kalau udah daftar, uang tuh nggak bisa balik lagi. Walaupun bisa, Ya, tapi berapa persen? Tapi berapa persen kan nggak full? Kalau kalian anak sultan, ya yang penting dapat cadangan dulu. Selain negeri, ya udah nggak apa-apa, daftar aja dulu, langsung bayar, langsung kelarin semua.
data-datanya gitu. Jadi emang udah benar-benar ada gitu. Kalau misalnya kalian ya sayang-sayang uang, ya udah jangan dulu lah. Oke, dan ini tips juga ya buat teman-teman. Tadi kan udah kita sampein jalur-jalurnya di Telkom. Tetap ya, ada JPA, ada UTG, ada CBT, sama lagi satu itu ada namanya JPU, yaitu jalur. Masih ada lagi 2. Apa ya? Lagi dua tuh? JPU sama apa? JPU kelas internasional, sama sekarang Telkom buka jalur baru yaitu jalur PJJ, pembelajaran jarak jauh. Oh, ada 3 deh, berarti yang belum disebutin ya. JPU internasional sama apa? PJJ. Apa? Pembelajaran jarak jauh. Oh, PJJ. belajar jarak jauh. Berarti nggak ke kampus ya? Berarti. Nggak, jadi online kayak ya sekarang, kayak kita sekarang kan sekarang kita lagi melakukan kuliah online, ya kurang lebih PJJ seperti itu. Berarti gelarnya as online, as all. Oh. Nah, habis itu ini ya buat jalur JPU, aku jelasin. Di sana tuh jalur beasiswa. Dan cara masuknya itu kalian tes dan nanti kalian dinyatakan lulus. Next aku bakal buat videonya gimana tips lulus dari JPU. Tetap keep stay tune. Oke, aku bakal jelasin sekarang yang tadi international class. International class itu kelasnya bahasanya bahasa internasional. Apa bahasa internasional? Coba. Bahasa Inggris. Full English. Tapi kadang-kadang aku juga ketawa sih ngeliat anak inter tuh. Dan juga kalau sebenarnya dia nggak terlalu nyaman juga bahasa Inggris, tapi kelasnya kayak gitu. Aku ada teman soalnya. Karena dia kepepet jalur, karena per kampus, akhirnya dia milih kelas inter, dan ternyata inter tuh full English. Jadi, dipikirin lagi kalau mau masuk internasional. Ya, pastiin kalian tahu lah good morning balasnya apa. Jangan kalian nggak tahu good morning balasnya apa, daftar inter, kasihan kalian stres 4 tahun. Kayak gitu. Inter itu bahasanya full Inggris, udah gitu bayarannya 2 kali lipatnya yang biasa, benar-benar 2 kali lipatnya. Kalau MBTI 10,5, berarti Inter itu bisa sekitar 21 gitu kan, 2 kali lipatnya. Tapi gedung kuliahnya dia itu nggak gabung sama yang biasa. Dia punya gedung kuliah sendiri di GKU, lantai berapa sih? Lantai 10 ya? 9, 10. Ya, tuh. Jadi adem banget tuh, guys. Adem banget. Bayangin ya, aja kalian di lantai 10 mereka, kan adem. Luar biasa. Ruang kelasnya itu full AC ya pasti. Ya, terus ya, kayak ada lounge pribadi untuk inter. Terus ya gitu, di satu kelas tuh ada lounge-nya, ada sofanya, ada kalian disediain minum teh, kopi langsung di kelasnya. Jadi ya udah bener-bener nyaman lah kelasnya. Tahu juga bayarannya memang 2 kali lipatnya gitu. Tapi menurut aku sih nggak terlalu worth it tuh internasional. Jujur aja nih ya, kalau ada pihak Telkom yang tersinggung bisa komen di bawah. Tapi ini menurut kita aja. Ya. Tapi buat kalian yang pengen exchange, mending kalian ke inter langsung. Jadi nanti kalian itu dapat 1 semester belajar di luar negeri gitu, dapat exchange. Karena sih sama teman aku ya, masalah sama apa? Masalah di inter tuh pertama kurikulumnya dia susah. Bukan susah dijalanin, tapi susah buat dapetin haknya. Ngerti nggak? Kayak ada beberapa miss, kayak contohnya magang nih. Dia tuh kan magang ada ke luar negeri. Tapi dengan ada beberapa kebijakan, sebelum corona nih ya, sebelum ada corona, itu kayak susah perizinan suratnya, jadi agak ribet. Dan inter tuh lain kurikulumnya dari yang biasa kita. Dan biayanya juga cukup mahal. 1, biayanya mahal. 2, kurikulumnya bukan susah dijalanin, tapi kadang-kadang ada trouble miss. Karena kan kita Indonesia punya kurikulum sendiri, dan ada kurikulum inter. Jadi kayak susah aja digabungin.
Tapi bukan berarti jelek. Kalau mungkin ini didengar sama Telkom, mungkin bisa diperbaiki lagi sistemnya gitu. Kalau untuk inter di MBTI sendiri, karena aku jurusan MBTI, jadi aku paham. Kalau untuk inter di MBTI sendiri, untuk magang itu nggak perlu keluar negeri. Dia tuh harus, yang penting harus perusahaan multinasional. Jadi harus daftar di perusahaan multinasional dan harus di ACC sama dosen. Jadi nggak bisa perusahaan yang asal perusahaan gitu, perusahaan ecek-ecek. Tuh anak inter nggak boleh masuk ke sana, harus multinasional. Bener-bener dosen tuh tahu itu multinasional, udah pokoknya dosen tuh bener-bener harus tahu, dosen pembimbingnya itu tahu itu perusahaan multinasional baru diterima. Kalau itu perusahaan bukan multinasional, ya anak inter nggak bisa magang di situ. Nah, itu jadi kendala regulasinya banyak lah. Satu, biayanya agak mahal. Materinya sama aja sebenarnya, cuma dibedain bahasanya aja. Bayangin 20-an juta, 21 juta, setiap semester kalian beli Vario, atau enggak, setiap semester kalian beli apalah yang boba-boba itu. Jadi kalian benar-benar banyak ngeluarin uangnya dengan materi yang sama. Jadi pikirin lagi. Jadi ini kita reviewnya Tapi jujur menurut ya, mana jalur worth it, mana enggak. Jadi kita nggak di-endorse sama sekali, makanya kita bisa bebas buat review karena kita sebagai konsumennya Telkom. Tapi menurut aku juga sebenarnya ada worth it juga di Inter. Karena kalian bisa belajar multicultural, kalian exchange kan, kalian tahu gimana di sana gitu kan. Itu Belajar tergantung multikultural, orang. udah gitu di kelas Inter juga kalian bisa ada mahasiswa dari luar gitu. Jadi kalian bisa berbaur lah sama mereka. Jadi tergantung Kalau emang kebutuhan. emang yang suka berbahasa Inggris, lebih enak gitu kuliah bahasa Inggris. Kita yang biasa aja, materinya sering banget dapat materi yang bahasa Inggris gitu, yang harus kita translate sendiri. Kadang dosennya cuma kasih materi tapi kitanya harus translate sendiri, atau dosennya yang translatein gitu. Cuman kalau emang kalian yang lebih enak tiap hari belajarnya pakai bahasa Inggris, komunikasinya pakai bahasa Inggris, kalian incer exchange untuk kerja di luar, untuk paham sama budaya luar, biar kalian nanti bisa keluar gitu. Mungkin internasional itu lebih cocok buat kalian gitu. Ya makanya gara-gara itu juga aku mikirnya 2 kali ya. Bukan mikir 2 kali karena aku nggak pernah kepikiran Inter. Karena materinya sama. PPT Inter juga pernah aku dapat kayak full Inggris. Ya karena Nah, dosennya sama. itu Banyak makanya aku bilang dosennya apa sama. dong bedanya Inter mah? Cuman beda ruangan. Satu, kopi harganya berapa sih? 3.000. Kalian bisa beli tuh kopi 3.000. Habis itu 2, kalau mau AC di kos aja pasang AC. Jadi ya menurut aku tuh kurang Tapi kalau nggak, aku tapi pribadi Inter tuh, bilang kurang. tapi yang aku tahu Inter itu one step ahead dari kita. Nggak tahu ya di bagian apanya, cuman kayak dia ada lebihnya lah dibanding kita. Itu sih kalau ya ini aja udah beda pandanganku sama pandangannya dia. Jadi kita nih memang nggak benar-benar nggak dibayar dan kita nggak ada keberpihakan sama Inter, sama internasional atau sama Telkom. Maka pendapat kita juga beda. Dia pro, aku kontra. Jadi Karena benar-benar dulu aku mau masuk Inter, makanya aku cari-cari tahunya lumayan banyak gitu. Waktu dulu mau masuk MBTI internasional. karena dia tuh sultan, aku kan ini nggak sultan, jadi aku benar-benar memikirkan ekonomisnya, memikirkan value-nya, jadi ya beda Enggak, guys. karena aku waktu itu belum tahu Inter itu bayarannya berapa. Setelah tahu Inter itu bayarannya berapa, ya mundurin diri lah. Nggak jadi daftar Inter gitu. Karena perlu Begitu guys. ngejarnya pengen keluar gitu. Jadi itu dia jalur-jalur penerimaan di Telkom dan review jujur plus minus setiap penerimaan. Nah, buat kalian yang ingin tahu lebih tentang penerimaan Telkom, kalian bisa klik link yang udah kita taruh nanti di description box. Dan buat yang mau tanya-tanya sama kita, bisa di komen atau di sosial media Boleh kita. banget. Mm-hmm. Boleh banget yang mau tanya, nanti bakal kita bahas
detail-detailnya, bakal kita jawab detail-detailnya sampai kalian benar-benar paham gimana sih cara masuknya, kayak atau kalau di seleksi itu gimana sih cara daftarnya, gimana sih nanti ada apa aja setelah diseleksi, setelah kita daftar kita harus gimana gitu. Kalau kalian mau tanya mungkin kita bisa jawab, khususnya kalau pas banget kita tahu paham banget kita bakal jawab mendalam banget. Kalau misalnya kita kalian tanya yang kita kurang tahu, mungkin kita bakal cari tahu juga dari teman-teman, kita bakal tanya-tanya langsung gimana biar kita bisa bantu kalian semua. Kita di sini untuk mempermudah kalian agar kalian paham mana cara masuknya, daftarnya, gitu. Membantu aja. Kita nggak bakal nge-review ya jalur Perman Telkom kalau nggak Telkom itu nomor 1 di Indonesia, guys. Karena nomor 1 ini kalau kita mahasiswanya. Kalau nggak nomor 1 ini kita nggak bakal share caranya. Kita bukan gara-gara mahasiswa Telkom kita share Telkom, enggak. Cuman gara-gara nomor 1 kita share. Dulu kita nih udah hampir 3 tahun jadi mahasiswa Telkom. Karena dari nomor 1 makanya kita review. Jadi kita tuh review hal-hal yang emang udah nomor 1 gitu, guys. Jadi kita berusaha ngasih yang benar-benar informasi yang luar biasa. Jadi kalian bisa punya referensi masuk PTS nomor 1 di Indonesia. Jujur sebenarnya penerimaan masuk itu ada yang susah masuknya, ada yang ternyata keterima ya, segampang ini emang gitu. Kayak ya memang faktor hoki mungkin ya, atau nggak tahu lah gimana, pokoknya sempet aku pernah underestimate, aku daftar JPA kan, pernah underestimate terus langsung dapat gitu. Terus temenku juga ya aku daftar itu berempat kalau nggak salah, berempat, terus empatnya dapet. Terus aku kayak mikir, oh emang mungkin gampang kali masuknya, semuanya diterima gitu kan. Tapi setelah aku masuk Telkom, terus aku ngobrol sama teman-teman aku tanya masuknya jalur apa, gimana. Ternyata banyak banget dari mereka yang temennya itu udah 2 kali ikutan tes, 2 kali ikut UTG sama ikut JPA. Tuh dua-duanya nggak keterima gitu. Terus juga banyak teman-temanku yang aku udah ikut tes 2 kali, yang kedua baru keterima gitu. Jadi kayak ya nggak bisa disepelein juga gitu. Ya gampang tapi nggak bisa disepelein gitu sih. Nah itu dia cara masuk Telkom, universitas nomor 1 di Indonesia versi swastanya. Nah buat yang mungkin pingin kuliah gratis, jangan khawatir guys, kalian bisa berkesempatan kuliah di PTS nomor 1 di Indonesia gratis. Gimana caranya? Pantengin kita terus, cuman di sini aja.